Halo Bapak Ibu, kita baca sama-sama sebagai firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka memuji untuk membagi pakaiannya. Oke, jujur setelah itu sampai tadi malam saya menyiapkan juga untuk ini, bahkan sampai tadi saya menghadapi kendala yang agak susah dijelaskan, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Saya bingung sekali, dan saya berdoa berkali-kali, Tuhan tolong saya supaya saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan dan Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang saya harus mendapatkan. Dan kiranya Tuhan menolong untuk saat ini kita boleh sama-sama belajar, dan saya percaya seperti doa saya tadi, sesuai dengan kemampuan masing-masing kita untuk memahami firman Tuhan ini, Tuhan akan memberikannya supaya kita boleh berbahagia. Jadi orang-orang yang tidak saja mendengar, tapi mengerti dan melakukan. Ya, saya coba membawakan bagian ini dengan satu cara yang lain, Bapak Ibu. Dan seolah sekarang ini Indonesia sedang dilanda dengan, mungkin secara internasional tapi khusus kita di Indonesia, banyak sekali bicara soal perkataan dan perkataan. Dalam posisi kita sebagai guru, apalagi itu perkataan. Semua bicara soal kata-kata. Kita sudah terlalu terbiasa berkata-kata, sehingga banyak sekali kata-kata yang harusnya bermakna menjadi tidak bermakna, karena sudah terlalu sering diucapkan. Sebagai orang Kristen, kalau kita dengar tentang kasih, kayaknya kita merasa kita sudah tahu semua itu, karena kita sudah terlalu sering mendengar tentang kasih. Dan ini menjadi tantangan bagi saya ketika bicara soal 7 perkataan Yesus di kayu salib. Bicara sekali lagi tentang perkataan. Seringkali keadaan, emosi, tujuan dan lain membuat seorang itu untuk berkata-kata. Keadaan mendorong dia untuk berkata-kata, dan emosi dan sebagainya. Dan bisa jadi kata-kata yang diucapkan itu menjadi berarti ataupun tidak menjadi sama sekali tidak berarti. Nah, manusia yang berdosa, namun Allah yang relatif mau berdamai dengan manusia. Allah yang benar, Dia yang mau berdamai dengan kita, dan Dia membuat caranya yang luar biasa supaya perdamaian itu tetap terjadi. Sekalipun manusia menolak, Dia berusaha dengan caranya supaya perdamaian itu tetap terjadi. Sekalipun Dia berkorban untuk itu. Dia yang benar, tapi Dia yang berkorban. Kalau misalnya ketika saat ini Bapak Ibu kita duduk di sini, lalu ada yang bertanya Bapak Ibu, apa kabar relasi Bapak Ibu dengan Tuhan Bapak Ibu? Bagaimana kabar? Orang seringkali ketemu, apa kabar? Baik-baik saja. Kalau saya tanya, apa kabarmu, relasimu dengan Tuhanmu? Ya mungkin kita, ya, gimana kabar relasi saya? Bagaimana kabar relasimu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan pacarmu, dengan temanmu, dengan siswamu, dengan rekan-rekan sekerjamu? Mungkin kita bisa menjawab. Tapi ketika ditanya apa kabar relasimu dengan Tuhanmu, jadi pertanyaan itu sudah dijawab. Dan kita bingung bagaimana menjawab. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Kalau saya tanya apa kabar Allahmu? Ya, gimana kabar Allah saya? Mungkin baik-baik saja gitu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah temukan pertanyaan ini. Apa kabar Allahmu? Kalau Bapak Ibu tadi pagi baru ketemu dia atau tadi ketemu dia, Bapak akan bilang baik-baik saja, Allah saya luar biasa. Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang bisa kita refleksikan. Nah, dalam berbagai kesempatan Bapak Ibu, Yesus berkata-kata. Dan karena Dia guru, Dia terus berkata-kata. Tapi mengapa 7 perkataan ini menjadi sesuatu yang dalam sebuah artikel yang saya baca itu sejak abad 16 tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib ini menjadi trending topik. Banyak sekali tulisan yang bicara tentang ini. 7 perkataan Yesus di kayu salib. Hal ini menjadi berbeda karena ada salib di situ. 7 perkataan Yesus di salib. Kalau hanya 7 perkataan Yesus ya biasa, bahkan Yesus berbicara lebih dari 7 kata. Tapi 7 perkataan Yesus di salib. Salib ini menjadi sesuatu yang menarik saya, sehingga saya coba mencari tahu tentang sejarah salib. Dan saya mau awali dengan berbagi cerita dengan Bapak Ibu tentang salib ini. Mungkin ada yang sudah tahu, ini menjadi sebuah review. Ada apa dengan salib? Kira-kira salib punya histori seperti ini Bapak Ibu.
Pada zaman dulu ada 3 bentuk eksekusi yang paling barbar, paling mengerikan: crux, crematio, decollatio. Salib, membakar individu dengan api, dan penggal kepala. Dan menurut seorang politisi dan orator Romawi Cicero dikatakan bahwa yang paling kejam adalah salib. Penggal kepala saja mengerikan, bakar individu mengerikan. Tapi menurut dia yang paling mengerikan dan kejam adalah salib. Saya ingin berbagi informasi tentang hal ini. Salib itu dimulai di Persia. Awalnya korban diikat di pohon, tertusuk pada posisi tegak. Kemudian dikembangkan menjadi salib. Saya lupa apa ini, stipes atau stipes, stipes dan kaki bulu. Gitu ya. Ini versi salib, ada sekian banyak versi. Stipes itu yang vertikal, kaki bulu yang horizontal. Banyak versi salib ini. Nah, Alkitab pernah bicara tentang salib dengan istilah penyulaan. Dalam kisah Ester 5 dan 7, perlu tahu ketika Haman mau menyalibkan Mordekai, ternyata Tuhan membalikkan sejarah itu, mengubah sejarah itu menjadi Haman yang disalibkan dan keluarganya. Istilah disulam. Juga ada kisah di Ester 6 ayat 11 ketika Persia Koresi, dia memerintahkan siapa yang tidak mengikuti keputusannya itu disalib. Kemudian dihancurkan, kemudian disalib. Jadi sebelum masa Yesus, salib itu ternyata sudah terkenal di kisah perjuangan. Bahkan dalam Ulangan pernah disampaikan bahwa terkutuklah orang yang disalib. Kalau dia disalib sebelum matahari terbenam sudah harus dihukum. Dan itulah yang dikutip oleh Paulus di Galatia. Terkutuklah orang yang disalib. Dan Alexander Agung, Alexander the Great, dia yang memperkenalkan. Kemudian setelah itu di Mediterania dia membawa itu pengaruh sampai ke Roma, ya, ketika abad ke-40 Masehi, dan Roma inilah yang mulai mengkreasikan penyaliban itu. Jadi Roma terima dari Alexander, kemudian dia kreasikan. Dia mempelajari teknik-teknik yang luar biasa sebagai bentuk penyiksaan dan hukuman mati yang dirancang untuk menghasilkan suatu kematian perlahan dengan nyeri maksimum dan penderitaan. Jadi sebenarnya tujuan salib itu bukan membunuh, tapi menyiksa orang lalu orang itu mati sendiri. Cara ini terutama terapkan bangsa Roma kepada bangsa non-Roma, orang Kristen, orang asing, pemberontak, budak, khusus untuk Romawi, kecuali mereka tentara yang berbelok. Itu baru salib. Ini berlangsung beratus tahun. Kemudian Kaisar Konstantin yang pertama ini, karena setelah dia bertobat, dia lihat ini sangat kejam, lalu dia suruh hentikan penyaliban. Dan mulai itu dialah yang membuat pembaharuan penyaliban itu Roma dilakukan. Proses penyaliban kira-kira seperti berikut. Setelah korban itu dipandang bersalah dan dihukum mati dengan cara disalibkan, lalu perwira tentara Romawi militer mereka berpasukan lengkap untuk melaksanakan penyaliban itu. Jadi itu bukan operasi atau prosesi yang biasa-biasa, karena melibatkan perwira militer. Itu sangat terhormat sebenarnya. Tapi membunuh orang itu terhormat dengan bentuk penyiksaan. Salah satu tentara akan membawa titulus, kalau berhubungan titulus ini yang kemudian kalau kita kenal Idris itu ditulis yang ditulus namanya. Dia akan bawa tulisan itu yang tertulis nama terhukum, kemudian kejahatan apa yang dia sudah lakukan. Tujuannya supaya setelah orang yang membaca itu mereka jangan ulangi perbuatan itu. Jadi tulis namanya, kemudian kejahatannya apa. Dipampang di tempat yang paling tinggi di atas kepala salib supaya semua orang bisa baca, mengenai orang itu dan jangan melakukan. Hal ini dilakukan itu supaya orang jangan ikuti. Korban biasanya ditelanjangi saat disiksa sebelum penyaliban dan dipaksa memikul peti bulung dalam keadaan telanjang. Kecuali ada sejarah di tempat itu melarang itu tidak boleh. Jadi tujuan telanjangi untuk menimbulkan rasa malu. Sehingga banyak penafsir Alkitab mereka percaya bahwa Yesus itu pun ditelanjangi, benar-benar telanjang, karena tujuan penyaliban itu menyiksa dan mempermalukan orang itu. Sehingga dalam Alkitab ditulis dengan bahasa yang lebih halus, ditanggalkan pakaiannya. Tapi kita karena sudah terbiasa menonton bahkan sampai dari passion pun dia sudah ditelanjang. Mungkin itu bagian dari bentuk menghormatkan. Tapi sebenarnya inilah yang terjadi, karena ini kebiasaan mereka. Dan mereka anggap Yesus kan penjahat kelas kakap. Jadi mesti diperlakukan seperti itu. Ketika orang dilemparkan, Bapak Ibu lihat misalnya seperti nonton film, setelah dia sudah sampai di lokasi, kemudian
Dia dilemparkan karena dia sudah dicambuk begitu rupa. Tubuh yang luka itu terkontaminasi dengan kotoran. Tidak jarang binatang buas, burung dan sebagainya itu makan tubuh itu. Dan tradisi biasanya meninggalkan mayat di kayu salib untuk dilahap oleh binatang buas. Dan penjaga Romawi tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum pastikan bahwa orang itu mati. Biasanya kejadian ini berlangsung 3-4 hari. Makanya mereka heran ketika waktu kalau kita bisa Alkitab 6 jam kemudian Yesus sudah meninggal. Itu murid mereka kejadian yang lebih cepat karena dua penjahat kiri kanan masih hidup. Mereka masih sempat patahkan kakinya. Tradisi mencatat bahwa Yesus itu disalibkan dengan crux comisia, kira seperti itu yang kita kenal saat ini. Stipes ini sudah ditanamkan permanen di tanah, kemudian Yesus harus memikul pati gulung yang beratnya 490 kg dengan kondisi yang sudah begitu hancur karena dicambuk seperti itu. Sampai di lokasi baru dia disatukan pati gulung dan stipes disatukan seperti itu. Nah, ini biasa itu 3-4 hari sampai kematian. Hukum Romawi mengizinkan kalau ada keluarga yang mau mengubur secara wajar, mereka persilahkan. Kalau korban Yahudi menurut aturan Ulangan 21-23 itu harus diturunkan. Jika kematian harus dipercepat, tulang kaki dipatahkan. Karena biasanya ketika orang sudah di atas tergantung, karena kakinya dipaku, biasanya salib itu orang kalau bukan dipaku diikat, tapi Romawi lebih suka dipaku. Nah, dipaku berarti dia akan bertopang pada satu kaki. Nah, satu kaki itu menjadi kekuatan dia untuk menarik nafas. Karena dia kan tergantung pada gravitasi. Dia harus tekan dengan kaki yang satu untuk dia tarik nafas. Bayangkan coba kalau dalam kondisi begini pernapasnya susah. Jadi harus terangkat baru bernafas. Nah, dia topang dengan kaki itu. Kaki itu dipatahkan supaya dia sulit bernafas, akhirnya dia mati. Kalau kematian harus dipercepat. Dan Bapak bayangkan tipes itu begitu kasar dan mungkin orang Romawi salib mereka sekat halus-halus baru salib. Dan semua ini sudah rusak dengan cambuk. Jadi ketika dia harus tarik nafas satu kali, sakitnya luar biasa karena gesekan antara kayu salib dengan badannya. Nah, bayangkan Bapak Ibu 1 menit berapa kali? Dia sudah tergantung lebih dari 3 jam. Bayangkan berapa ribu kali dia harus bernafas dan berapa ribu kali badannya harus hancur karena gesekan dengan stipes itu. Penderitaan yang luar biasa karya Romanya. Ini kalau posisi paku Bapak Ibu. Biasa kalau di film passion mereka paku di sini, yang benar adalah di sini. Karena kalau di sini tulang pasti hancur. Dan kita bilang tulang itu dilindungi oleh Tuhan Allah. Jadi yang kedua supaya tulang jangan hancur, yang ketiga karena kan disebut untuk nyeri yang maksimal. Nah di sini Bapak Ibu coba, karena di sini kalau kita contoh kan ada tulang urat saraf yang membuat kita seperti kesetrum dan itu digesek terus dengan paku akan menghasilkan nyeri yang luar biasa. Orang Romawi sangat jago dalam hal penyiksaan. Nah, tangan dipaku di antara kedua tulang ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Cedera ke batang arteri utama tanpa patah tulang. Kemudian posisi kaki, kaki dipaku seperti ini. Disusun kemudian dipaku. Kemudian mereka punya tradisi untuk penusukan dada. Tradisinya salah satu penjaga Romawi akan menombak korban dengan pedang, dengan tombak infanteri standar 1,5 sampai 1,8 meter. Dan arahnya menuju ke jantung, sisi kanan dada, menimbulkan luka yang fatal. Setiap luka itu menghasilkan penderitaan yang intens, memberikan kontribusi penyebab kematian. Nah ini seperti tadi Bapak Ibu, dia harus mengalami penderitaan seperti itu. Nah, ini sekali saya sampaikan soal penyaliban Bapak Ibu. Bayangkan, Bapak Ibu tadi ada sudah merasa diri atau bagaimana, merasa tidak nyaman. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, apakah orang yang disalib akan diam saja? Pasti tidak. Karena itu biasanya dalam tradisi mereka memikul salib, mereka akan maki-maki diri, yaitu dan mengucapkan kejahatan yang mereka sudah lakukan sehingga mereka disalibkan. Itu yang biasanya mereka lakukan. Karena penderitaannya begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu ikuti kisah kita berkata bahwa Yesus tidak ucap satu kata pun sepanjang Via Dolorosa itu. Perkataan dia terakhir itu kepada Pilatus, kemudian dia diam sepanjang jalan Via Dolorosa, dan ketika di atas salib baru dia ucapkan kata yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka.
Tapi penjahat-penjahat yang lain, mereka akan ucapan yang ditulis di Titus itu. Semua kejahatan mereka akan maki dirinya, maki ke tentara Romawi itu. Tapi kalau nonton di film The Passion, Mel Gibson coba bayangkan, bukan Yesus yang marah tentara Romawi, tapi Simon orang Kirene. Ketika dia juga kena cambuk itu. Nah itulah yang dilakukan oleh orang yang akan jahat ketika dipercaya. Pasti mereka tidak akan diam sepanjang jalan itu. Yang kedua, apakah mereka akan mengampuni orang yang menyerang mereka dengan penderitaan yang begitu luar biasa? Yang ketiga, apakah mereka akan memperhatikan kebaikan dan keselamatan orang lain dengan penderitaan yang begitu orang tentara Romawi yang sangat hebat dalam membuat orang lain menderita? Dan jika orang itu berkuasa, apakah tidak mungkin dia kerahkan pasukannya, tentaranya untuk datang menolong dia? Kalau ibu tahu kisah Yesus, inilah Yesus ambil yang dilakukan. Dia bilang kepada Petrus, apa kamu tidak tahu, tidak percaya kalau saya meminta bantuan pasukan malaikat, apakah tidak akan datang? Gitu. Yesus, dia menyerahkan semuanya kepada Allahnya. Dan ini Bapak Ibu respon tindakan perkataan Yesus ini yang menjadikan kehidupan dia dan perkataan dia itu menjadi saksian yang tidak terbantahkan. Bagaimana dia meresponi jalan salib itu. Kemudian saya coba mempelajari tentang 7 perkataan ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah soal salib. Pertanyaan 1, 4, dan 7 ini, pertama, tengah, dan terakhir, Yesus bicara kepada Bapaknya. Di awal penderitaannya, ketika dia sudah dikayu salib, dibicara kepada Bapaknya. Tengah-tengah dari perkataannya, dibicara menurut kita kepada Allahnya, Eloi. Dan bagian terakhir, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapaknya. Di dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Perkataan kedua, Yesus bicara kepada penjahat. Dia masih memperhatikan orang lain, keselamatan orang lain. Ketiga, dia bicara kepada Maria. Yang kelima dan 6 itu tidak ditujukan spesifik kepada siapa. Dia katakan, aku haus dan sudah genap. Ini kategori apa yang Yesus katakan. Sekarang saja Bapak Ibu kita lihat tentang ini kata-kata Yesus ayat 7, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sesungguhnya hari ini kamu bersama-sama aku duduk dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku haus sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita membaca ini dengan begitu cepat dan mungkin dengan satu tarikan nafas. Tapi Yesus tidak demikian. Dengan penuh penderitaan dia mengucapkan semua kata-kata itu dengan penuh keyakinan dan untuk keselamatan manusia. Satu hal yang memang tidak masuk di akal kita. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Karena batasan waktu saja kita untuk mendalami yang bagian pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Menurut pendeta Stephen Tong, inilah cinta di atas segala cinta. Keajaiban dan segala keajaiban, inilah keilmuan dan kehormatan, kesucian dan kemuliaan di atas segala kebajikan yang pernah dinyatakan di dalam dunia ini. Tadi saya bilang kepada ibu, bisakah orang dengan begitu menderitanya, dia masih mengampuni orang lain? Kita yang sehat-sehat saja kita susah mengampuni orang lain, apalagi orang yang begitu menderita di via dolorosa. Tapi ada satu tantangan Bapak Ibu ketika saya mendalami ini, saya temukan kalimat ini. Beberapa manuskrip kuno tidak mempunyai ayat ini, sehingga beberapa pengajar Alkitab melakukan keaslian ayat ini sebagai perkataan Yesus yang dikutip oleh Lukas. Di dalam tulisan manuskrip kuno itu mereka katakan bahwa ayat ini tidak ada. Tapi dalam salinan-salinan yang lain yang lebih banyak, ayat ini ada. Ayat ini ditulis. Sehingga mereka meragukan, apakah Yesus pernah ucapkan kata itu atau tidak? Beberapa catatan menyampaikan seperti ini. Dari NIV, beberapa manuskrip mula-mula tidak mempunyai kalimat ini. Ini catatan kakinya. RSV saya buka apa ya? Baru tahu RSV. Otoritas salinan-salinan kuno yang lain menghapuskan kalimat dan Yesus apa yang mereka berbuat. Jadi kalimat itu tidak ada.
New King James Version berkata bahwa meletakkan kalian pertama dalam kurung sebagai penambahan belakangan. Jadi catatan kaki Alkitab. ASP berkata bahwa beberapa otoritas dan pun menghapuskan, dan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. King James Version dan ASP tidak berikan catatan kaki apapun. Berarti masih ada perdebatan. Apakah benar ayat ini diucapkan oleh Yesus atau tidak? Kalau kita sini pasti terpercaya ada. Saya baca bolak-balik ini maksudnya apa? Sebuah komentar berkata begini, kata-kata ini tidak ada dalam beberapa dari otoritas atau salinan yang paling tua, tetapi kata-kata ini ditemukan dalam mayoritas dari manuskrip yang paling kuno dan dalam versi-versi tua yang paling bisa dipercaya dan tidak diragukan merupakan bagian yang asli. Berarti ada salinan dan naskah itu yang berbeda. Komentar yang lain berkata, ada keraguan tekstual tentang doa ini. Doa ini absen dalam banyak manuskrip terbaik dan sebagai pengkritik berargumentasi bahwa itu harus ditolak karena tidak mungkin itu dihapuskan kalau itu asli. Gitu ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa itu bukan doa Yesus. Kenapa? Karena kalau itu doa Yesus dan Bapa mengampuni, maka kejatuhan Yerusalem pada 70 Masehi itu tidak akan terjadi. Tapi karena kejatuhan itu terjadi, berarti itu bukan doa Yesus. Karena pengampunan itu tidak diberikan. Alasan mereka seperti itu. Kalau kita tahu dalam sejarah 70 berapa tahun 70 berarti 30-an tahun setelah Yesus naik ke surga, Yerusalem dihancurkan. Komentar yang lain berkata gini, ayat 34a yang tadi dalam Lukas 23 dihapuskan oleh satu daftar yang menakutkan, berat dari manuskrip mula-mula, tetapi itu harus dipertahankan atau sebagai bagian asli dari Lukas. Ini dibandingkan dengan kisah 7-60. Bapak Ibu kalau lihat kisah 7-60, itu adalah doa dari Stefanus ketika dia dilempar, diracun dan mati. Kalau Lukas 23-34, doa Yesus yang pertama itu tidak pernah diucapkan, berarti Stefanus tidak punya contoh teladan untuk menaikkan doanya. Karena ketika dia dilempar sampai mati, dia berkata, janganlah kamu berdosa ini kepada mereka. Itu mirip dengan doa Yesus, ampunilah mereka dan mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini jelas merupakan suatu doa dan merupakan pengenapan dari Yesaya 53 ayat 12. Di situ kalau Yesus itu Mesias, berarti dia harus menggenapi semua nubuatan tentang Mesias. Dan salah satu nubuatan tentang Mesias adalah dia berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Tersalib di antara pemberontak dan berdoa bagi mereka. Kebanyakan penafsir percaya beranggapan bahwa doa ini Yesus ucapkan ketika dia mulai dipaku, dia mulai tergantung di dasar. Ketika penderitaan itu paling memuncak, di situ dinaikkan doa ini, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia sudah tidak bisa menahan lagi kesakitan itu, mungkin dalam puncaknya, dia katakan kepada bapaknya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Komentar yang lain berkata, Yesus menyadari akan ketidakbersalahannya. Dia tahu bahwa dia tidak bersalah, tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Pada saat itu, dia merupakan objek dari kekejaman yang paling tidak berbelas kasihan. Berarti dalam kondisi ini, secara manusia, wajar juga kalau dia marah dan diberontak. Tetapi justru pada saat itu, dia melupakan dirinya sendiri, maksudnya penderitaannya, dan dia mengingat kesalahan orang lain dan dia mengampuni mereka. Dia bukan memelihara atau menyimpan perasaan kebencian, tapi justru dia mengampuni kesalahan mereka. Itu sebuah kontradiksi. Yang harusnya dia marah, tapi justru di saat itu dia mengampuni. Lenski berkata bahwa ini pasti adalah kata-kata pertama diucapkan Yesus pada waktu ia berada di salib, diucapkan pada waktu penyaliban sedang berlangsung, persis sesudahnya. Sekarang puncak penderitaan sedang terjadi, tetapi hati Yesus tidak tenggelam oleh air pasang yang naik ini. Justru ia memikirkan musuh-musuhnya dan dia berdoa. Dia bukan berdoa supaya keadilan pembalasan terjadi, tapi kasih itu telah naik melebihi penderitaannya. Kasih seperti itu melampaui pengertian dan menyatakan sumber dari mana penebusan dan pengampunan kita mengalir. Jadi justru doa Yesus itu membuktikan dan menegaskan bahwa
pengampunan dan penebusan itu datangnya dari Allah. Ampunilah mereka betul-betul berarti seperti itu. Ya. Hapuskanlah pelanggaran mereka sama sekali dalam kasih karunia-Mu yang berdaulat. Buatlah mereka sungguh-sungguh bertobat sehingga mereka bisa dan akan diampuni sepenuhnya. Dan saya juga berkata bahwa sama sekali bukan suatu pengampunan tanpa pertobatan. Kalau pengampunan tanpa pertobatan itu berarti akan bertentangan dengan firman Tuhan yang ada. Jadi doa Yesus itu justru dia meminta Tuhan Allah Bapanya mengampuni mereka melalui sebuah pertobatan. Nah, satu kontradiksi yang berikut Bapak Ibu. Yesus berkata gini dalam doanya, setelah jawab ampunilah mereka, dia berikan alasannya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, siapakah mereka ini? Ada orang yang percaya bahwa tidak ada batasan jangkauan itu siapa saja termasuk kita. Ada yang percaya seperti itu. Mungkin kita di sini pun percaya bahwa ya, Yesus juga berdoa untuk kita. Sukar untuk menetapkan batasan dari doa itu, tetapi memang kata-kata sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat, ini Yesus tambahkan untuk membatasi orang-orang yang ia doakan dengan doa tersebut. Para tentara memang tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena yang mereka mungkin hanya lakukan perintah atasan. Dan mungkin tokoh-tokoh Yahudi sekalipun mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka sebenarnya tidak mengetahui sejelas-jelasnya tentang kejahatan yang mereka lakukan. Mungkin karena mereka sedang dikendalikan oleh kasih kebencian dan iri hati kepada Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus bukannya tidak tahu bahwa mereka melakukan dosa atau bahkan mereka menyalibkan orang yang tidak bersalah. Mereka hanya tidak tahu bahwa mereka sedang menyalibkan Mesias, Allah yang menjadi manusia. Mereka mungkin dan pasti mereka sering dengar tentang Yesus, tapi mereka tidak mengetahui jelas tentang Dia. Ini juga yang dikutip oleh Petrus ketika dia berkhotbah dalam Kisah 3, dia menjelaskan tentang siapa Yesus itu. Yang dikatakan bahwa kamu tidak tahu kalau Dia itu Mesias. Bahkan pemimpin di sini pun tidak tahu dari Mesias, karena kalau mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan Dia. Memang ada ketidaktahuan yang sungguh-sungguh yang boleh dikatakan bukan merupakan kesalahan dari orang itu. Misalnya, kita contoh di sini kalau kita ada di hutan dan kita tidak pernah tahu tentang Yesus dan kita tidak kenal Dia, ya memang wajar karena kita tidak pernah ketemu. Tapi masalahnya orang-orang ini mereka sering ketemu dengan Yesus gitu. Dan mereka tahu Dia. Itu ada satu bagian yang maka ketidaktahuan mereka ini merupakan ketidaktahuan yang bersalah. Karena mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tidak kenal Dia secara betul. Dicontohkan seperti dalam 1 Efesus 13 ketika Paulus dia berkata, tadinya aku seorang penghujat dan penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani karena semuanya itu aku lakukan tanpa pengetahuan atau di luar iman. Jadi Yesus tidak berdoa untuk mereka yang tahu apa yang mereka perbuat, berarti dosa sengaja tak bisa diampuni. Bagaimana kalau Bapak Ibu tahu itu dosa terus Bapak Ibu lakukan? Apakah itu dosa tidak bisa diampuni? Karena yang Yesus doakan adalah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Imamat 4 ayat 13 dikatakan bahwa berbuat dosa dengan tidak sengaja itu ada korban untuk menghapus dosa itu. Kalau tidak sengaja berbuat dosa dan bagi minta ampun ada korbannya menurut aturan Imamat. Nah, sedangkan untuk dosa sengaja dalam Bilangan 15 ayat 30-31 berkata gini, tetapi orang yang berbuat dosa, berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, ia harus dilenyapkan. Berarti dia tidak bisa diampuni, tidak ada korban. Nah, ternyata setelah saya baca-baca Bapak Ibu, kalau seperti itu berarti kita fatal, karena banyak dari kita, kalau jujur kita seringkali buat dosa sengaja. Tapi terjemahan sebenarnya dikatakan bukan dengan sengaja, tetapi dengan sombong, dengan angkuh, dengan tangan teracung, dengan menantang. Artinya ketika kita sengaja berbuat dosa untuk menantang Tuhan, dosa itu tidak bisa diampuni. Itu menurut versi ini, Bapak Ibu. Jadi bukan dosa dengan sengaja, tetapi dosa yang dengan sombong, dengan angkuh, dengan tangan teracung, dengan menantang. Hamilton berkata begini, orang yang tidak diampuni adalah orang yang dosanya tidak bisa diampuni adalah orang yang
melakukan dosa dan tidak bertobat. Artinya pengampunan yang Tuhan sediakan itu pengampunan bagi mereka yang bertobat, seperti yang Yesus doakan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu tentang doa Yesus ini selanjutnya, apa yang Yesus doakan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu setelah peristiwa penyaliban Yesus dan Yesus naik ke surga, hal itu terbukti Bapak Ibu. Apa yang Yesus doakan? Yang pertama adalah kehancuran Yerusalem tidak segera terjadi, walaupun Yesus pernah membuatkan tentang kehancuran Yerusalem itu. Kemudian bahwa Injil diberitakan dan banyak orang yang betul-betul diselamatkan. Bahkan dalam peristiwa Pentakosta 3.000 orang diselamatkan. Nah, orang-orang ini bagaimana mereka diselamatkan? Kalau kita ikut tidak bisa Pentakosta, mereka benar-benar bertobat. Jadi Yesus doakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka diampuni dan pengampunan itu melalui sebuah pertobatan. Seolah seperti Petrus meneruskan khotbah Yesus. Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka engkau dosamu akan diampuni. Jadi apa yang Yesus doakan ini, walaupun tadi kita lihat Bapak Ibu ada perdebatan apakah ini benar atau ini kata-kata Yesus atau ini bukan kata-kata Yesus, tetapi dampaknya itu terjadi, bahwa pertobatan itu terjadi. Nah, pada waktu roh yang tidak mengampuni sedang mengancam untuk membelokkan hati kita pada kepahitan, hendaklah kita mendengar lagi Tuhan kita meminta pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Nah, seperti kata Tuhan oleh Paulus bahwa kamu harus saling mengampuni karena Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin ini bisa jadi pesan bagi kita bahwa ketika kita sedang mengumuli hal seperti ini, kita terus ingat apa yang Yesus pernah katakan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagian akhirnya Bapak Ibu saya sampaikan seperti ini. Salib adalah jawaban atas permasalahan dosa, yaitu jalan salib Kristus. Tanpa jalan salib Kristus tidak ada pengampunan dosa. Seperti dalam surat Ibrani katakan bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Kristuslah telah melakukan hal itu. Salib adalah tempat dan saat di mana kasih setia dan keadilan Allah itu bertemu. Manusia sendiri tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Manusia sendiri tidak akan pernah mampu mempertemukan antara kasih setia dan keadilan. Keadilan itu menuntut orang yang bersalah harus dihukum, tapi kasih setia menuntut orang yang bersalah diampuni dan jangan dihukum. Itu manusia tidak akan pernah mampu melakukan itu. Hanya Kristuslah yang mampu melakukan hal itu. Dan dia sendiri berikan dirinya menjadi jalan, menjadi korban dari pengampunan itu, supaya pengampunan itu boleh terjadi. Salib adalah akhir dari segala yang sudah hidup dan awal dari kehidupan baru. Salib memberikan kabar baik di tengah penderitaan. Kalau kita ingat dari kisah PL, yaitu ketika seorang berdosa dia harus membawa korban. Harus ada orang, misalnya kalau kita ikut dari kisah di dunia lama, manusia yang berdosa, binatang yang dikorbankan. Bukan manusia itu yang dikorbankan. Saya yang berdosa, bukan saya yang dihukum. Saya bawa binatang hidup bagi saya. Itulah sebuah analogi sehingga dalam perjanjian baru kita mengenal disebut anak domba. Dia yang dikorbankan. Kita yang bersalah, dia yang dikorbankan. Dan dia memberikan dirinya untuk dikorbankan. Sesuatu yang luar biasa. Perkataan adalah siapa diri kita, perkataan mewakili kita, perkataan menunjukkan siapa kita. Seperti logos. Kita sering bilang begini, kadang-kadang dalam kita bercanda kita bilang hati saya tidak katakan itu, hanya mulut saya yang bilang itu. Seolah mulut dan hati itu berbeda. Tapi Yesus katakan bahwa apa yang keluar dari hati itulah diucapkan. Jadi kata-kata ini mewakili diri kita sebenarnya seperti apa. Siapa kita, itulah kata-kata kita. Dan seperti itu, walaupun mungkin orang tidak percaya bahwa Yesus mengampuni, ampunilah mereka karena mereka tidak dapat berbuat, tapi itulah diri Yesus. Dia mengampuni. Perkataan itu adalah diri kita. Mungkin di sini kita mulai belajar bagaimana kita mengatur kata-kata kita. Dan perkataan itu mempunyai kuasa untuk menjadikan sesuatu. Kalau kita baca di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata-kata itu adalah Allah. Itu memberi kesan bahwa kata-kata itu punya kuasa.
Salib melukai tubuh Kristus tapi tidak melukai hatinya. Makanya dia bisa mengampuni orang lain. Kita mungkin seringkali tubuh kita dilukai, hati kita juga dilukai. Akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang terluka dan melukai orang lain. Yesus tubuhnya hancur oleh salib, cambuk dan segala macam, tapi hatinya tetap bisa mengampuni orang lain. Kristus yang memilih untuk melewati jalan salib dan dia bertanggung jawab sampai akhirnya. Jadi perkataan salib komplit dan menunjukkan eksistensinya, mengenai relasinya dengan Bapa, tujuannya dalam dunia, misi keselamatan dan eksistensinya sebagai manusia. Mengampuni adalah bagian dari kehidupan dan mengampuni menjadi sebuah alasan untuk hadirnya kehidupan. Artinya tanpa pengampunan yang ada hanyalah kematian. Dan yang kita belajar dari jalan salib Kristus adalah mengampuni membutuhkan pengorbanan. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain kalau kita tidak mau berkorban. Dan kita lah yang menjadi korban untuk itu. Demi pengampunan kita. Seringkali orang sulit untuk mengampuni karena mereka tidak mau berkorban. Mengampuni dapat diberikan meskipun dalam keadaan kita menderita. Seperti Kristus, sekalipun dia sedang rugi, sedang menderita, kita masih bisa mengampuni. Hiduplah dalam pertobatan supaya pengampunan Kristus memberi dampak dalam hidup kita. Ini bagian dari yang terakhir saya bisa berikan kepada Bapak Ibu, dan ini menjadi kerenungan kita. Semoga tidak seperti budaya yang memberatkan, tapi kita terus mengingat merenungkan ini. Seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa banyak manuskrip yang tidak menulis tentang kata-kata Yesus dalam Lukas 23-34 ini mungkin bisa menjadi penggambaran bahwa memang tidak mudah untuk mengampuni. Dari situ mungkin kita bisa mengerti kenapa orang tidak percaya bahwa Lukas 23 ayat 34, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu berbuat, itu benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin Yesus bisa mengampuni karena dia sedang bersih seperti itu? Dan juga seperti kita, orang bisa katakan, masa kamu mau mengampuni kamu sedang kamu sedang bersih? Kenapa tidak balas? Itu pilihan yang sulit. Dan itulah fakta dari sebuah pengampunan. Dan pengampunan itu selalu membawa kehidupan. Kiranya kita terus hidup dalam pengampunan Bapak Ibu. Dan yang paling terakhir saya mengatakan bahwa kita sendiri sulit untuk melakukan itu ketika Roh Kudus menolong kita. Biar kita mengetahui apakah Allah kita hari ini, Allah kita menolong kita untuk menghidupkan kita, dan kita bisa belajar apa yang telah Kristus ajarkan bagi kita saat ini. Dan seperti Stefanus, akhirnya dia bisa mengampuni orang yang merajam dia sampai mati. Biar kita terus menjadi saksi di mana bahwa mungkin orang tidak percaya kata-kata itu pernah Yesus ucapkan, tapi dari kehidupan kita menjadi nyata bahwa kata-kata itu memang pernah Yesus katakan. Karena kita pun mengampuni mereka yang bersalah. Oke, Tuhan menolong kita Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam tentang firman Tuhan. Kiranya kami ditolong, dikuatkan untuk hidup di dalam pengampunan, seperti kami belajar dari Kristus dalam perjalanan salib yang penuh dengan penderitaan, namun Dia mengampuni mereka yang bersalah kepadanya. Kiranya kami terus juga Tuhan ditolong untuk hal ini, sekalipun dalam keadaan kami sebagai manusia yang bukan hal yang mudah, seperti banyak orang tidak percaya bahwa Yesus pernah mengatakan hal itu di atas kayu salib. Terus menolong kami supaya menjadi kesaksian bahwa benar Kristus pernah berdoa seperti itu, dan di dalam pertobatan kami diampuni oleh Tuhan untuk hidup terus di dalam kasih karunia. Terpujilah nama sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.